Baiklah, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan argumentasi saya. Saya Fatima Zainab, berasal dari Seman 4 Wirabangsa Aceh Barat. Sebagai pembicara pertama dari tim kontra, sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Itu setujukah Anda bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya? Baiklah, sebelum saya memasuki argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menyanggah pembicara pertama dari tim pro. Dan bagaimana saudari pembicara pertama dari tim pro mengatakan dengan menggunakan influencer atau pemerintah yang menggunakan media sosial itu bisa menggiring masyarakat. Nah, di sini perlu saudari ketahui bahwa kita hidup di zaman globalisasi di mana kita sekarang selalu tidak jarang ditemukannya ataupun marak di mana-mana menggunakan atau melakukan suatu hal dengan menggunakan media sosial. Nah, di sini dengan pemerintah menggunakan jasa influencer atau menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya, itu ialah suatu hal kemajuan bagi negara Indonesia. Karena mengapa? Itu ialah integrasi antara kebudayaan lama dan kebudayaan modern. Bukankah itu akan lebih bagus bagi perkembangan zaman di negara Indonesia? Karena mengapa? Dengan menggunakan media sosial dalam melakukan kebijakannya, maka pemerintah akan lebih mudah atau menghemat waktu dalam menyampaikan kebijakannya. Baiklah, saya akan memasuki argumentasi saya. Sebelum saya memasuki argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menyatakan dua kata kunci. Yang pertama itu ialah pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Dan yang kedua ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan lain-lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, di sini saya akan memasuki argumentasi saya. Seperti yang kita ketahui bersama sekarang, remaja-remaja di negara Indonesia ataupun bahkan masyarakat di negara Indonesia pasti tahu dengan media sosial. Maraknya terjadi media sosial di masyarakat. Karena mengapa? Dengan adanya media sosial mempermudah masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan atau melihat suatu berita yang penting. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama sekarang, hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan media sosial ataupun menggunakan jaringan internet. Nah, di sini dengan adanya pemerintah melakukan kebijakannya melalui media sosial, maka itu akan mempermudah bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakannya bagi masyarakat, dan masyarakat akan mudah mendengarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena mengapa? Faktor yang pertama, pemerintah dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakannya itu ialah menghemat biaya, di mana itu berpengaruh bagi sektor perekonomian. Nah, di sini jikalau menggunakan media sosial, maka pemerintah tidak perlu berkunjung atau tidak perlu berinteraksi langsung kepada masyarakat daerah yang di luar daerah pemerintahan. Nah, berbeda dengan media sosial, dengan menggunakan media sosial, maka pemerintah akan lebih mudah menyampaikan ide-ide pemerintah kepada masyarakat. Dan ditambahnya lagi, dengan adanya media sosial, masyarakat juga bisa juga berkomentar atas apa yang mereka inginkan. Karena mengapa? Seperti yang kita ketahui bersama juga, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Nah, di mana sistem demokrasi itu ialah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan tentu saja pemerintah dalam melakukan kebijakannya perlu persetujuan dari masyarakat. Dengan adanya pemerintah menggunakan influencer atau melalui media sosial dalam menyampaikan kebijakannya, bukankah masyarakat akan lebih mudah untuk mendengar apa ide-ide dari pemerintah tanpa masyarakat harus berkunjung ke kantor pusat tersebut. Dan ditambahnya lagi, seperti yang kita ketahui bersama sekarang, seperti adanya media sosial atau ditambahnya dengan
pemerintah menggunakan media sosial melalui jasa influencer, maka itu akan mudah dipahami oleh masyarakat, apalagi bagi remaja. Karena mengapa? Dalam aspirasi para masyarakat juga termasuk remaja. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama sekarang, remaja banyak terpengaruh oleh globalisasi. Nah, di sini globalisasi adalah suatu hal yang positif jikalau kita tinjau melalui jalur ini. Nah, di sini dengan adanya influencer, maka pemerintah pasti akan melakukan suatu hal yang mudah atau membuat video yang mudah dimengerti oleh para masyarakat sekitar. Nah, di sini masyarakat akan lebih memahami apa maksud dari pemerintah tersebut. Adapun jika tadi saudari dari tim pro mengatakan bahwa itu menggiring masyarakat secara paksa, itu tentu salah. Karena mengapa? Dalam hal media sosial tersebut, bahkan masyarakat akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Karena mengapa? Mungkin ada masyarakat yang tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan secara langsung kepada pemerintah, namun dengan adanya media sosial membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui jaringan internet tersebut. Nah, di situ dengan adanya jaringan internet, aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah secara langsung. Nah, di sini bukankah akan lebih baik atau meningkatkan tingkat keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah? Dan tambahnya lagi, jikalau menggunakan atau pemerintah tidak menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya, akan terjadinya demo, di mana terjadinya demo tersebut akan terjadinya konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah. Bukankah itu suatu hal kebijakan yang sangat kita takuti. Nah, di sini dengan adanya media sosial, masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, di sini akan terjadinya perdamaian antara pemerintah dan masyarakat. Dan saya dari tim kontra sangat-sangat setuju jikalau pemerintah menggunakan media sosial atau influencer dalam melakukan kebijakan-kebijakannya. Dan solusi dari tim kontra mengatakan bahwa pemerintah boleh menggunakan media sosial atau menggunakan jalur influencer dengan syarat ada alternatif atau ada media akun khusus dari pemerintah supaya masyarakat tidak terjadi penyebaran hoax. Nah, di sini dengan adanya akun khusus bagi pemerintah, maka masyarakat akan mudah berpikir dan akan mudah mengikuti atau menyetujui aspirasi dari pemerintah. Sekian, saya sekali lagi saya tegaskan, saya pembicara pertama dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Sekian, terima kasih.